Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Film inspiratif bertemakan olahraga kali ini, menceritakan tentang seorang pemuda bernama Oba Koichi. Dia adalah seorang pekerja di sebuah tempat rongsokan mobil, yang pemalu dan jarang bersosialisasi. Dari kecil, dia selalu bermain game balap mobil, sampai sekarang. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia langsung berada di depan layarnya, untuk memulai balapan simulator. Karena pengalamannya tersebut, dia pernah menjadi juara e-sport balap mobil di Jepang. Namun, untuk mengikuti turnamen e-sport internasional, dia harus bergabung dengan sebuah tim. Tuan Hiyama, pemilik tempat tersebut sangat baik padanya. Dia selalu membantunya, apabila sedang bermasalah dengan rekan kerjanya. Tentu saja Tuan Hiyama mengetahui, kemampuan Koichi dalam game mobil simulator. Suatu ketika, dia mengenalkannya, dengan seseorang dari sebuah klub mobil. Orang tersebut bernama Natsumi, anak dari pemilik klub mobil Alive. Klub tersebut merupakan salah satu klub mobil drift, yang disegani di Jepang. Karena memiliki seorang pembalap senior berpengalaman, bernama Ryosuke Muto, yang juga adalah pemilik dari klub mobil tersebut. Selain itu, mereka memiliki mekanik legendaris, yang kemampuannya sudah diakui banyak pembalap dunia. Tuan Hiyama dan pemilik klub tersebut, adalah teman lama. Dan mereka berdua memiliki masalah yang sama. Tuan Hiyama berharap, Koichi bisa mencoba balapan mobil sesungguhnya. Hal itu bisa membantunya, untuk bersosialisasi. Dan kebetulan, klub tersebut juga sedang mencari seorang pembalap. Pada turnamen balapan terakhir, tim Alive sampai ke final, dan melawan seorang juara bertahan. Namun sayang, Tuan Ryosuke mengalami kecelakaan cukup fatal, yang memaksanya untuk berhenti dari balapan. Dan saat ini, mereka sedang mencari calon pengganti yang cocok, untuk menjadi pembalap di timnya. Natsumi langsung menawarkan permintaan tersebut, kepada Koichi. Dia mengagumi kemampuannya dalam simulator mobil, dan berharap agar dia bisa bergabung. Koichi mengira yang mengajaknya adalah sebuah klub e-sport. Dan tanpa bertanya lebih detail, dia bersedia. Natsumi pun senang, dan langsung membawanya. Koichi pun bingung, kenapa mereka berada di sebuah lintasan latihan. Setelah mendengar penjelasan Natsumi, dia baru sadar bahwa yang dimaksud sebelumnya adalah balapan mobil nyata. Natsumi ingin melihat kemampuannya dalam balapan drift. Namun, Koichi sama sekali belum pernah balapan menggunakan mobil nyata, apalagi melakukan drift. Oleh karena itu, Natsumi memberikan contoh bagaimana melakukannya. Koichi yang ikut di dalamnya, tentu saja kaget, karena baru pertama kali berada di dalam sebuah mobil balap. Setelah itu, Natsumi menyuruh Koichi, untuk melakukannya sendiri. Mau tidak mau, dia pun mencobanya. Pada putaran awal, Koichi hanya menyetir mobil, seperti di jalan pada umumnya. Melihat Natsumi begitu pesimis, Koichi ingin mencobanya, satu kali lagi. Awalnya dia mencoba drift, namun beberapa kali gagal. Lama-kelamaan, dia sudah bisa melakukan drift, seperti yang Natsumi lakukan. Natsumi yang melihat itu pun, kaget tidak percaya. Dengan cepat, Koichi mampu belajar dan beradaptasi. Dengan cepat, dia ingin langsung membawa Koichi ke klubnya. Ternyata, di markas klubnya, Tuan Ryosuke sedang bernegosiasi dengan calon pembalap lain. Orang itu bernama Kai Shibasaki.
Dia adalah pembalap drift muda, yang berbakat dan diincar banyak tim. Dan karena itu, dia menjadi sombong, dan meminta bayaran yang cukup tinggi. Hal itu membuat Tuan Ryosuke pusing, karena keuangan timnya juga sedang tidak baik. Mendengar itu, Natsumi jengkel. Dia mengatakan, bahwa timnya sudah mendapatkan pembalap baru, dan menyuruh Shibasaki untuk pergi. Tentu saja ayahnya kaget, karena putrinya tiba-tiba membawa orang asing yang tidak dia kenal. Terlebih lagi, setelah mengetahui bahwa dia hanyalah seorang gamer mobil simulator, Tuan Ryosuke marah. Seorang amatir, yang tidak pernah balapan di dunia nyata ingin bergabung, baginya hanya sebuah lelucon. Natsumi sangat sedih, mendengar hal itu dari ayahnya. Melihat kesedihan itu, Koichi ingin menunjukkan kemampuannya, langsung di depan mata Tuan Ryosuke. Awalnya dia ditolak. Namun Tuan Takashi meredakan amarah Tuan Ryosuke, dan setuju untuk melakukan tes pada Koichi. Dia akan memakai mobil milik Natsumi, tentu saja dengan settingan dari Tuan Takashi. Koichi pun langsung berlatih, menggunakan alat simulatornya. Esok harinya, semua sudah berada di lintasan. Tiba-tiba terdapat seseorang yang datang. Dia adalah Soichiro. Juara drift 3 tahun berturut-turut, dan pembalap yang bersaing dengan Tuan Ryosuke ketika kecelakaan. Di dalam lintasan mereka bersaing. Namun di luar, mereka layaknya teman satu profesi. Sungguh suatu sikap sportif yang patut ditiru. Dia datang ke sana atas panggilan Tuan Ryosuke. Dengan tujuan, untuk menunjukkan pada Koichi, bahwa dunia balap drift tidak semudah seperti di dunia game. Dan lagi-lagi, Koichi disuruh duduk di samping Soichiro. Berbeda ketika dengan Natsumi. Kali ini belokan mobilnya lebih tajam, dan tekanan mobilnya lebih cepat. Berkali-kali Koichi seperti terlempar. Namun, dia sempat melihat pergerakan tangan dan kaki dari Soichiro. Niat dari Tuan Ryosuke adalah memberi Koichi pelajaran. Dan benar saja, dia hanya terdiam, dan akhirnya muntah. Mereka mengira Koichi akan menyerah, namun ternyata dia tetap ingin mencoba. Dari luar, dia terlihat biasa saja. Namun otaknya terus bekerja, dan merekam semuanya. Koichi langsung melakukan drift, seperti skill yang dipakai Soichiro. Selain cepat beradaptasi, ternyata dia adalah seorang yang bisa dengan cepat, mengkopi kemampuan lawan. Melihat hal itu, jiwa balap Soichiro terbakar. Dia memacu mobilnya, ikut ke dalam lintasan. Dia mencoba menekan Koichi di setiap sudut. Namun Koichi tidak gentar, dan terus memacu mobilnya. Malam harinya, mereka melakukan pesta untuk menyambut kedatangan Koichi. Tuan Ryosuke pun akhirnya mengakui kemampuannya. Melihat kebersamaan tersebut, Koichi seperti memiliki sebuah keluarga. Dia bersyukur dan berterima kasih bisa berada di sini. Pagi harinya, Koichi mulai melatih fisiknya. Mobil utama untuk balapan juga mulai diperbaiki. Pikirannya mulai terbuka, Tuan Ryosuke melatih Koichi di lintasan sesungguhnya, dan juga ketika memakai simulator. Semua orang sudah bekerja keras demi tim ini. Dan bagian latihan tersulitnya pun datang. Dia harus bisa mengibaskan ekor mobilnya sedekat mungkin dengan dinding luar. Karena hal itu menjadi pertimbangan nilai dalam balapan drift. Bagi Koichi, latihan ini sangat sulit. Namun, bakat dan usahanya tidak bisa diremehkan. Makin lama, dia bisa menjatuhkan botol air tersebut, satu persatu.
Bahkan hanya butuh waktu 1 malam, dia berhasil menyelesaikan latihan tersebut. Setelah semua latihan dilalui, saatnya Koichi mempraktekkan di jalan sebenarnya. Ini merupakan tes terakhir, untuk menjadi pembalap resmi, dan berhak memakai mobil utama kebanggaan timnya. Jalan yang berliku, ditambah lereng bukit yang terjal, akan membantu melatih mentalnya. Semua teknik yang diajarkan terpakai di sini. Dan tugasnya adalah, mengeluarkan kemampuannya, melebihi batas. Akhirnya, mobil kebanggaan mereka pun sudah jadi. Sebuah mobil Nissan Silvia S15, yang sudah dimodifikasi oleh mekanik unggulan, yaitu Tuan Takashi. Dan sekarang, mereka bisa mengikuti turnamen yang sudah lama dinanti. Turnamen pertama yang diikuti, adalah Drift Challenge Cup. Turnamen ini berisikan pembalap baru dan pembalap muda. 2 wakil dari cup ini, yaitu juara 1 dan MVP, akan mendapatkan undangan, untuk mengikuti kejuaraan drift internasional. Selain Koichi, Shibasaki juga mengikuti race ini. Dia akhirnya bergabung dengan klub balap yang cukup kaya, yang akan melakukan segalanya demi uang. Komentator tertarik dengan 2 peserta yang hadir. Shibasaki, yang pernah memenangkan turnamen drift kelas junior. Dan satunya lagi adalah Koichi, seorang juara Jepang dari game balap mobil simulator. Pada babak 8 besar, akhirnya Koichi bertanding melawan Shibasaki. Pertandingan dibagi menjadi 2 ronde. Di setiap rondenya, posisi peserta akan berganti untuk saling mengejar. Dan untuk penilaiannya, tidak seperti balapan biasa. Terdapat 4 kategori dalam penilaian. Pertama, adalah kecepatan memasuki tikungan. Kedua, jalur balapan, di mana terdapat zona dalam dan luar yang harus digapai. Ketiga, sudut drift. Semakin tajam, poinnya semakin tinggi. Dan yang terakhir adalah, impresi keseluruhan. Seperti suara knalpot, visual mobil, tebalnya asap, dan lain sebagainya. Ronde pertama, Koichi berada di depan, dan Shibasaki yang mengejar. Dia melakukan drift, seperti yang telah diajarkan padanya. Ayunan mobilnya sangat stabil, dan ekor mobilnya dapat melengkung dengan indah. Hal itu membuat juri dan komentator terpana. Sedangkan Shibasaki, tentu saja dia makin kesal. Pada ronde kedua, dia berada di depan. Memang sudah direncanakan, dia ingin melakukan hal buruk. Tiba-tiba dia mengerem mobilnya, yang membuat Koichi kaget. Dia pun langsung melambat, dan tertinggal. Koichi memaksakan diri mengejarnya, yang pada akhirnya membuatnya tergelincir. Beruntung dia tidak menabrak pembatas. Namun sangat disayangkan, perjuangannya selesai di sini. Race ini merupakan debutnya di ajang balap drift. Dan tentu saja dia tidak mengetahui trik kotor yang ada di dalamnya. Koichi tampak kecewa dengan dirinya. Tentu saja, seluruh tim tidak menyalahkan, dan tetap menyemangatinya. Ketika sedang memikirkan hal ini, tiba-tiba dia mendapatkan sebuah email. Ternyata, dia diterima di salah satu tim e-sport balap mobil yang dia inginkan. Dan tanpa sengaja, Natsumi melihat. Dalam hati, Natsumi sedih dan bingung. Satu sisi dia ingin terus bersama Koichi di timnya. Namun dia tahu, menjadi atlet e-sport internasional adalah impiannya. Koichi pun masih bingung dengan pilihannya. Apalagi dia hampir saja mengalami kecelakaan, yang tentu saja membuatnya merasa takut. Di sana, Tuan Ryosuke memberikan nasihat. Memiliki rasa takut, itu normal. Dan jika bisa melewatinya, dia akan mengalami kemajuan. Beruntungnya,
Koichi terpilih menjadi MVP pada race sebelumnya. Sehingga dia diundang untuk mengikuti turnamen Raja Drift Internasional, yang kali ini Jepang sebagai tuan rumahnya. Seluruh pembalap drift terkenal dari berbagai negara datang. Dan tentunya, hadir juga Soichiro, juara bertahan selama 3 tahun berturut-turut. Ketika akan menjalankan tes balapan, semua menyadari bahwa Koichi sedang tidak baik-baik saja. Dia belum bisa mengatasi rasa takut yang ada pada dirinya. Oleh karena itu, dia diberikan waktu sejenak dan memikirkan semuanya. Melihat ada yang aneh, Soichiro pun mendatanginya. Sangat disayangkan, orang yang memiliki teknik drift yang sama dengannya, mentalnya mudah sekali hancur. Koichi pun heran dengan Soichiro, yang terlihat tidak pernah takut. Namun dia membantahnya. Ketakutan akan selalu ada, tapi dia bisa tetap maju, berkat adanya tim bersamanya. Mendengar nasihat itu, Koichi mendapatkan pelajaran penting. Rasa percaya dirinya sudah kembali. Dan dia sudah siap untuk menunjukkan kemampuannya. Lawan pertamanya adalah Daigo Saito, pembalap yang sering berkompetisi di seluruh dunia. Dan tentunya, situasi ini tidak terlihat baik untuk Koichi. Pada ronde pertama, Koichi berada di depan. Walaupun ditempel terus dari awal, dia tidak takut. Poin pun masih seimbang di ronde ini. Walaupun pembalap muda, Koichi tidak memberikan kesempatan Saito untuk mengejarnya. Dan semuanya akan ditentukan pada babak kedua. Kedua pembalap melakukan drift dengan sangat baik. Terlebih Koichi, yang selalu menempel pada mobil lawannya, bahkan hampir bersentuhan. Juri pun dibuat terpana oleh aksi dari Koichi. Oleh karena itu, dia mendapatkan poin yang lebih tinggi, dan masuk ke babak selanjutnya. Pada babak perempat final, lawannya adalah Masato Kawabata. Dia mengendarai mobil Gear Supra, dengan mesin V8 Twin Turbo. Dan dia sudah memenangkan banyak kejuaraan, baik di Jepang maupun luar negeri. Mental dari Koichi sudah teruji. Siapapun lawannya, dia hanya perlu tenang, dan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Seorang rookie sepertinya, mampu membuat para profesional ketar-ketir menghadapinya. Sekarang ini, level dia menyetir di dunia nyata, sudah seperti pada saat dia menggunakan simulator. Bahkan Masato sampai tidak berdaya, dan akhirnya tergelincir. Semua pembalap bertanding dengan baik. Dan tentu saja sang juara bertahan, yaitu Soichiro, mampu menuju ke final. Di sisi lain, Koichi bertanding dengan Shibasaki, untuk memperebutkan tiket menghadapi Soichiro. Pertandingan ini menjadi pembuktian, apakah Koichi masih trauma dengan kejadian sebelumnya, atau tidak. Semua menyaksikan balapan ini sebagai ajang pembuktian, atau menjadi pengulangan race sebelumnya. Dan tampaknya, Koichi sudah mempersiapkan diri. Pada ronde pertama, dia berada di posisi belakang. Dan seperti yang lalu, Shibasaki dengan licik mengerem kendaraannya. Namun Koichi sudah mempersiapkan, dan tidak mau terkena jebakan yang sama. Shibasaki yang panik, kehilangan kendali mobilnya, yang akhirnya membuatnya tergelincir. Asap ban mobilnya menutupi pandangan Koichi. Namun dengan tenang dia bisa menerobos, dan berhasil menyalipnya. Pertandingan yang sangat cepat, dan sangat buruk bagi Shibasaki. Akhirnya, Koichi berhasil membalas kekalahannya dengan sangat telak. Dan dia berhasil maju ke babak final, yang sudah ditunggu oleh sang juara bertahan. Kekalahan tersebut, seperti menjadi karma bagi Shibasaki. Dia akhirnya dipecat oleh pemilik klub, karena tidak bisa membawa kemenangan. Selain itu, mekanik menghajarnya, karena sudah tidak kuat dengan perlakuan darinya. Dan akhirnya, final yang ditunggu-tunggu sudah tiba.
antara sang juara bertahan melawan seorang pendatang baru. Dengan teknik balapan yang mirip, dipastikan pertandingan akan berjalan menarik. Natsumilah yang menemukan Koichi. Mereka berdualah yang selayaknya berada di partai final, dan menikmati setiap dari pencapaian tersebut. Oleh karena itu, Tuan Ryosuke menyerahkan alat komunikasinya. Natsumi yang mengemban tanggung jawab tersebut, tidak akan menyia-nyiakannya. Walaupun kalimat tersebut sederhana, tetapi mengingatkan akan perjuangannya, dari awal sampai saat ini. Dan Koichi, akan membawa semua perasaan tersebut, untuk dia curahkan pada final kali ini. Kedua pembalap sudah melakukan pemanasan. Hal ini mengingatkannya, pada awal mula mereka bertemu. Dan kali ini, akan menjadi pembuktian, siapa yang akan menang. Semua sudah menantikannya, baik penonton maupun para juri. Mereka berdua sudah bersiap. Pada ronde pertama, yang pertama di depan adalah Koichi. Dia memasuki setiap tikungan seperti biasa. Dan ketika memasuki garis luar lintasan, Soichiro dengan agresif menempelnya. Kedua kendaraan saling berdekatan, dan bergantian mengibaskan ekor mobilnya. Semua yang melihat dibuat tegang. Baru babak pertama, namun intensitas balapan sudah sangat panas. Dan memang patut menyandang gelar juara bertahan, pada babak ini dia lebih unggul. Di ronde kedua, Koichi harus menang, untuk mengimbangi poin milik Soichiro. Baru saja dimulai, Soichiro dengan cepat memasuki setiap tikungan. Tidak mau ketinggalan, Koichi mampu mengimbangi kecepatan tersebut. Bahkan, kali ini dia berbalik menekan mobil milik Soichiro. Tidak ada yang percaya, seorang rookie mampu membalap dengan sangat agresif. Bahkan seperti melihat dua Soichiro di lintasan. Dan karena itu, Koichi memenangkan ronde ini. Sudah lama sekali, tidak ada hasil seri dalam balapan drift. Dan kali ini, mereka akan memasuki babak tambahan. Semua mempersiapkannya, bahkan penonton rela menunggu sampai malam. Koichi dan Soichiro akhirnya sudah bersiap. Sudah tidak ada lagi, yang namanya pemula, maupun senior. Yang ada di pikiran mereka, hanyalah menang, atau kalah. Pertandingan pun dimulai. Walaupun lintasan lebih gelap, mereka dapat memacu mobilnya seperti biasanya. Soichiro mencoba masuk ke sudut, yang hanya berjarak beberapa senti dari Koichi. Konsentrasi mereka sungguh luar biasa. Dan Koichi, mampu mengambil momentum yang pas, sehingga dia bisa terus mengambil jarak dengan Soichiro, sampai garis finish. Semua penonton bersorak. Akhirnya, juara baru telah lahir. Walaupun kalah, Soichiro merasa sangat puas dengan pertandingan tersebut. Sedangkan Koichi, dia akhirnya bisa menyelesaikan misinya. Bahkan menjadi inspirasi bagi pembalap lain, seperti Shibasaki. Beberapa hari setelah balapan, Koichi memutuskan untuk berhenti. Dia ingin mengejar mimpinya, untuk bergabung dengan tim e-sport, dan bertanding di tingkat internasional. Namun, dia tidak meninggalkan tim begitu saja. Dia mengajak Shibasaki untuk bergabung dengan tim Alive. Dan tentu saja, dia sudah bertobat dan menjadi pembalap yang baik. Natsumi juga sudah tidak lagi bersedih. Namun dia berjam-jam sering memandangi layar HP-nya untuk mengetahui kabar dari Koichi. Seorang pemuda yang berbakat dalam e-sport maupun balapan di dunia nyata.
Memang sangat disayangkan, tim kehilangan seorang yang sangat berbakat. Namun, mimpi setiap orang harus dikejar. Karena dengan mimpi, hidup memiliki tujuan. Dan dengan tujuan, hidup menjadi lebih berwarna. Semoga penonton sekalian menikmatinya, dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.